Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ilaikal mushtaka wa antal musta'an, fala hawla wa la quwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Para jemaah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sore hari ini di masjid ini kita dapat dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan insyaallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan bagi kita bekal untuk perjalanan panjang menuju negeri akhirat. Dan yang terbekal yang paling utama, sebagaimana dikatakan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ibu-ibu yang Allah muliakan, adalah bekal menimba ilmu, di mana berkata Imam Ahmad rahimahullah, talabul ilmi la ya'diluhu syai'un. Menimba ilmu itu adalah amalan yang tidak ada tandingannya apapun jua. Idza sahhat fihi niyah, jika niatnya itu benar. Apa niat kita dalam menimba ilmu? Pertama adalah untuk menghilangkan kejahilan yang dalam diri kita. Dan kejahilan adalah sumber kebinasaan, ibu-ibu yang Allah muliakan. Jadi tujuan pertama menimba ilmu adalah mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tatkala mengeluarkan kita dari rahim ibu kita dalam keadaan tidak memiliki ilmu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengatakan, dan Allah telah mengeluarkan kalian daripada perut ibunda kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu. Maka semoga jalan ini adalah jalan yang Allah berikan kepada kita keberkahan dan keistiqomahan sampai kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Karena menimba ilmu ini, ibu-ibu Allah muliakan, tidak akan pernah ada habisnya sampai kita menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Suatu ketika murid-murid Al-Imam Ahmad bin Hanbal melihat beliau yang begitu kuatnya gigihnya kesana kemari menimba ilmu, sehingga mereka pun bertanya, wahai Imam, ila mata, sampai kapan engkau seperti ini, kemana-mana bawa pena, bawa buku, berjalan mengumpulkan hadis? Maka beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, ma'al mahbarati ilal maqbarah, saya akan senantiasa menyertai saya pena saya ini sampai ke liang kubur saya. Itulah finish dalam menimba ilmu, ibu-ibu yang Allah muliakan. Dan sungguh langkah-langkah ibu-ibu dari tempat yang berjauhan datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini, jika niatnya benar, ikhlas mengharap wajah Allah untuk menghilangkan kejahilan dalam diri kita, insyaallah adalah amalan yang tidak ada nilainya. Yang kedua adalah niat kita dalam menimba ilmu untuk tentunya menyebarkan ilmu ini dan mengangkat kejahilan dari orang lain. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada sore yang berbahagia ini yaitu yang berkaitan dengan keutamaan iman. Iman adalah sesuatu yang tiada ternilai harganya. Orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan iman, anugerahkan, pakaikan kepada dirinya iman, adalah orang yang tidak ada tandingannya dari sisi keberuntungan. Bagaimana tidak, ibu-ibu yang Allah muliakan, iman ini tidak Allah berikan kepada orang-orang terdekat dengan Nabi sekalipun. Lihatlah tatkala Rasulullah menginginkan agar Allah beri petunjuk pamannya Abu Talib, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan, menunjukkan betapa mahalnya nilai iman. Orang terdekat dengan Nabi pun terkadang tidak Allah berikan. Subhanallah. Rasulullah SAW berdoa agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah kepada satu daripada al-Umarayain, dua Umar. Yang pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua adalah Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Dan Allah SWT pilih Umar, dan Allah tinggalkan Amr bin Hisham, Abu Jahal.
Allahu Akbar. Maka ibu-ibu yang Allah muliakan, hendaklah kita senantiasa memuji Allah dengan limpahan iman ini, dan kita berupaya mensyukurinya dengan memperbanyak amal saleh, menambah ilmu. Subhanallah. Adapun di antara keutamaan iman, di sini akan saya sebutkan beberapa poin, dan kajian kita insyaallah mungkin sekitar 40 menit atau kurang. Setelah itu kita akan buka forum tanya jawab. Yang pertama, iman adalah merupakan modal dasar keberuntungan. Allahu Akbar. Setiap orang hidup ingin mencari keberuntungan, dan untuk keberuntungan itu kita melihat ibu-ibu yang Allah muliakan, orang-orang mampu menempuh berbagai macam medan yang sulit, yang payah, menyeberangi lautan, mendaki gunung. Kita melihat untuk masuk ke dalam perut-perut gunung-gunung untuk mencari harta, mengumpulkan emas. Orang nekat karena mereka menganggap keberuntungan itu tatkala memiliki emas yang banyak, harta yang banyak. Dan untuk suatu keberuntungan terkadang orang rela untuk menukarkan nyawanya, menyeberangi lautan, ya, melewati tempat-tempat yang konon banyak berbagai macam penyamun, perampok ataupun perompak di lautan, untuk menyeberangi dasar lautan, menyelam ke dalam dasar untuk mencari berbagai macam mutiara-mutiara. Orang sanggup semuanya karena menganggap di sanalah keberuntungan. Padahal wallahi bukanlah keberuntungan itu ada pada harta. Kalaulah keberuntungan itu ada pada harta, ibu-ibu yang Allah muliakan, maka saya yang paling beruntung adalah Qarun. Kalaulah keberuntungan itu ada pada jabatan, maka yang paling beruntung adalah Fir'aun. Keberuntungan ada tatkala Allah berikan kepada kita iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl pada ayat yang ke-97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, artinya harus ada imannya. Kalaupun dia beramal sebesar gunung Uhud, berinfak emas, tapi tidak beriman, tiada gunanya. Kata Allah, wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu, kami pasti akan hidupkan dia, hayatan thayyibah, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Walanajziyannahum, dan kami akan berikan bagi mereka ganjaran, ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang terbaik apa yang telah mereka lakukan di dunia ini. Allahu Akbar. Dan janji Allah SWT sini, keberuntungan itu, kenikmatan hidup akan diberikan kepada setiap orang-orang mukmin. Allahu Akbar. Yang tidak beriman, dia dalam kerugian. Allah mengatakan, wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa sungguh manusia dalam kerugian kecuali illal ladzina amanu wa amilus salihat, sampai akhir ayat. Kecuali orang beriman, orang beramal saleh, dan seterusnya. Yang kedua, ibu-ibu, iman adalah modal dasar Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membela kita, hamba-hambanya yang beriman, daripada segala macam perkara-perkara yang tidak kita sukai, yang kita benci. Allah membela kita, menjaga kita, melindungi kita, ya, daripada segala perkara yang kita benci, berupa musuh-musuh, orang-orang yang jahat, orang-orang yang keji. Sungguh kita hidup di dunia penuh dengan berbagai macam cobaan dan ujian, fitnah manusia, apalagi di kalangan ibu-ibu, begitu rentannya dengan ghibah, menggunjing, memfitnah, mengadu domba. Allahu Akbar. Ya, terkadang pecah rumah tangga gara-gara adu domba. Tapi ingatlah, selama Anda beriman, Allah akan menjaga Anda, membela Anda, walaupun dalam suatu rentang waktu Anda dicela banyak manusia, termakan isu-isu, ya, tapi yakinlah ada masanya Allah akan mengeluarkan Anda daripada berbagai macam fitnah-fitnah tersebut, terpaan-terpaan tersebut. Kita melihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW di Madinah, sebagian mereka itu terpengaruh tatkala tersebar isu yang kontroversial mengenai Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin yang dianggap berselingkuh
Sampai-sampai fitnah ini Allahu Akbar imbasnya kepada Nabi SAW, terimbas sampai kepada Nabi SAW, sehingga beliau berubah perangai dengan Aisyah radhiyallahu anha wardaha. Lihatlah dahsyatnya fitnah, sehingga Aisyah tidak pernah keluar rumah, sehingga Aisyah mengatakan yang paling kucintai dalam hari tersebut adalah menangis. Tidak ada yang lebih kucintai pada hari-hari itu melainkan menangis. Allahu Akbar. Fitnah, ya, dituduh berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attil. Tapi akhirnya apa? Ujungnya adalah Allah sucikan Aisyah radhiyallahu anha dari atas langit ketujuh. Allahu Akbar. Dan ini menunjukkan Allah akan senantiasa melindungi, membela orang-orang beriman. Allah mengatakan, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membela orang-orang beriman. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Karena Allah tidak mencintai setiap orang-orang yang berkhianat lagi berlebihan kekufurannya. Dalam surah Al-Hajj ayat 38. Dalam ayat ini Allah mengatakan innallaha yudafi'u, sesungguhnya Allah akan membela siapa? Alladzina amanu, orang-orang beriman. Dan kelihatan dalam perang Khandaq 10.000 pasukan musuh bersekutu dengan orang-orang Yahudi, dengan semua puak-puaknya, cabang-cabangnya, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Khaybar, dengan Arab Ghatafan, Quraisy. Lihatlah bagaimana Allah membantu nabinya. Allah mengatakan wa kafallahul mu'minina qital. Cukuplah Allah semata untuk mewakili peperangan orang-orang beriman. Allah SWT kirimkan angin, kacau balaulah urusan mereka. Tidaklah ada kuali kecuali tertelangkup, tidak ada bejana, tidak ada tungku-tungku, kecuali semuanya tenda-tenda terbalik, runtuh gara-gara angin yang Allah SWT kirimkan. Maka Allah katakan wa kafallahul mu'mininal qital. Cukuplah Allah saja yang mewakili orang-orang beriman dalam memerangi musuh-musuh mereka. Suatu ketika dalam kehidupan kita di dunia ini terkadang banyak musuh kita, ibu-ibu. Terkadang ada yang tidak senang karena keberhasilan suami kita, keberhasilan kita, tentramnya rumah tangga kita. Maka datanglah pihak-pihak yang jahil, yang usil, memecah belahkan antara kita dan istri kita, istri dan suaminya, dan orang tuanya dan mertuanya. Dan begitu dahsyatnya serangan-serangan, fitnah, adu domba. Tatkala kita merasa telah sempit dunia ini, tidak mampu menghadapi mereka, mengadulah kepada Allah, sesungguhnya Dia akan membela kita. Maka Allah mengatakan innallaha yudafi 'anil ladzina amanu. Allah saja yang akan membela orang-orang beriman. Insyaallah taala. Itulah jalan terbaik. Walaupun terkadang kita terpojokkan, termakan isu, termakan fitnah, orang mencela kita, suatu saat datang masanya akan terungkap mana yang hak, mana yang batil, mana pendusta, mana orang-orang yang jujur. Maka mengeluhlah dan mengaduhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ibu-ibu yang Allah muliakan, di antara keutamaan iman adalah merupakan dasar Allah Subhanahu wa taala akan curahkan hidayah kepada manusia. Dengan ada iman inilah akan tercurah hidayah. Dan iman adalah bagian daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan adanya iman ini akan bertambah hidayah Allah dengan hidayah berikutnya dan hidayah berikutnya. Karena hidayah itu bertingkat-tingkat. Sebagian daripada orang Allah berikan kepadanya hidayah Islam. Banyak yang Allah berikan hidayah Islam, tapi belum Allah berikan hidayah iman. Allah SWT mengungkapkan tentang peristiwa orang-orang A'rab yang mengaporkan kepada Nabi SAW, mereka telah beriman. Allah katakan mengenai mereka, wa qalatil a'rabu amanna, berkata orang-orang Arab, kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katakan Muhammad, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah saja kami baru Islam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, belum lagi masuk mengakar iman dalam hati sanubari kalian. Jadi ada orang-orang masih pada hidayah dasar Islam, belum Allah berikan kepada hidayah iman. Subhanallah.
Dan ada orang-orang yang Allah berikan kepadanya setelah hidayah Islam, hidayah sunnatul Rasulillah, dan itu pun bertingkat-tingkat pula dalam mengamalkan sunnah tersebut. Ada yang dia tahu tapi tidak mengamalkannya. Ibu-ibu tahu mengenai kewajiban berjilbab syar'i yang lebar, yang besar, tapi belum mampu. Tuntutan pekerjaan, malu dengan tetangga, malu dengan ini itu, tetap pakai jilbab yang pendek contohnya. Apa pasalnya? Karena hidayah iman itu pun bertingkat-tingkat, hidayah mengamalkan sunnah itu pun bertingkat-tingkat, hidayah mengetahui sunnah pun bertingkat-tingkat. Dia sudah tahu tapi belum bisa mengamalkannya. Subhanallah. Kadang-kadang ada yang telah tahu kemudian dia amalkan tapi belum sempurna niatnya. Terkadang dia memakai jilbab yang lebar, jilbab yang besar, lantaran apa? Malu dengan kawan-kawannya, tetangga-tetangganya. Ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, malu suaminya ustaz, malu lingkungannya, seperti itu. Ini hidayahnya belum sempurna. Begitulah seterusnya. Jadi iman adalah merupakan dasar Allah akan curahkan hidayah kepada orang-orang beriman. Allah katakan, "Fahadallahu alladhina amanu limaktulifu fihi minal haqqi biiznih." Allah beri petunjuk orang-orang beriman dalam perkara-perkara dipersisihkan manusia dengan sesuatu yang hak. Allah tunjuki manusia, orang-orang beriman, kepada perkara yang hak dalam hal yang diperselisihkan manusia. Biiznih, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah jualah yang akan menunjuki siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Maka inilah modal untuk menerima hidayah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-82. Yang ketiga, yang keempat, iman adalah merupakan di antara bentuk keutamaan iman. Iman adalah merupakan dasar, ya, jalan keselamatan dan jalan menghilangkan segala macam bentuk kekhawatiran, ketakutan di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang tidak beriman dalam ketakutan, dalam gundah gulana, subhanallah, begitu besarnya beban yang menghimpit mereka, tuntutan-tuntutan yang menghimpit mereka, yang mengejar mereka dalam penderitaan hidup berkepanjangan. Adapun orang-orang beriman hidup dengan tentram dan tenang. Tidak ada pada mereka kekhawatiran, karena mereka akan pulangkan semuanya kepada Allah. Mereka pasrah, bertawakal kepada Allah. Allah mengatakan, "Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati." Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, wa aqamus salata, yang mereka mendirikan salat, wa atauz zakata, yang mereka menunaikan zakat, lahum ajruhum inda rabbihim, mereka itu akan mendapatkan ganjaran pahala dari sisi Tuhan mereka, Rabb mereka. Wala khaufun alaihim, dan tidak akan pernah mereka dihinggapi rasa takut. Allahu Akbar. Walahum yahzanun, tidak pula mereka dihinggapi rasa sedih. Tidak pernah bersedih dengan apa yang telah berlalu daripada urusan-urusan dunia di belakang, karena mereka tahu itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk yang akan datang, mereka senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh, beribadah, subhanallah, dan mereka berharap jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk perjumpaan itu mereka siapkan bekal. Maka sungguh beruntungnya dan berbahagianya orang-orang beriman, subhanallah, sehingga mereka mengatakan mereka dalam kenikmatan surga. Berkatalah sebagian ulama salaf, kalaulah raja-raja tahu, putra-putra raja, pangeran-pangeran dunia tahu kenikmatan iman yang kami rasakan bagikan dalam surga dunia ini, pasti akan mereka rampas dengan pedang-pedang mereka. Allahu Akbar. Karena itu Ibnu Qayyim mengatakan, yang tidak pernah masuk ke dalam surga dunia berupa ketentraman, ketenangan hati, ketenangan jiwa, tidak akan pernah masuk surganya akhirat. Allahu Akbar. Kemudian poin berikutnya, ibu-ibu, iman adalah merupakan dasar dengannya Allah Subhanahu wa taala berikan keampunan pada manusia pada hari kiamat. Allahu Akbar. Orang-orang yang datang kepada Allah dengan tidak membawa bekal iman, tidak ada bagi mereka peluang diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar.
mereka tidak akan pernah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan pernah mengampuni orang yang menyekutukan Dia. Adapun orang-orang beriman, Allah akan ampunkan mereka. Andai kata mutlak sempurna imannya, tidak tersentuh api, tidak diazab. Andai kata memiliki al-imanul mutlak, iman yang sempurna, andai kata imannya dicampur adukkan dengan kemaksiatan, kadang-kadang ghibah, kadang-kadang dia menggunjing, mengupat, merendahkan, mencaci, ya kadang-kadang dia tangannya jahil, mencuri, mengambil hak saudaranya, hak kawannya. Ini kemaksiatan. Kemaksiatan ini membuat imannya berkurang. Dia tidak lagi memiliki al-imanul mutlak. Dia hanya memiliki mutlakul iman, hanya sekedar iman yang tidak sempurna. Orang seperti ini boleh saja Allah Subhanahu wa taala bakar terlebih dahulu dengan dosa-dosanya, dan boleh saja Allah ampunkan langsung tanpa dibakar, dan boleh saja setelah dibakar dimasukkan Allah ke dalam surganya. Yang jelas Allah akan ampunkan orang-orang beriman, walaupun sebesar biji zarrah imannya, akan datang masanya Allah ampunkan dia kalaulah dia dibakar terlebih dahulu di dalam neraka. Allah katakan, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah siapkan, Allah janjikan bagi orang-orang beriman dan beramal saleh, bagi mereka keampunan dari Allah dan ganjaran yang besar. Dengan imannya Allah lipat gandakan ganjaran mereka. Allahu Akbar. Poin berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iman adalah sumber keberkahan dalam hidup ini. Sumber keberkahan dalam rezeki. Orang yang beriman dan dia mencari rezeki dengan jalan yang halal, Allah berkahi rezekinya. Sekalipun rezekinya tidaklah banyak, membuat dia terpedaya, lupa daratan, tapi berkah. Karena banyak orang-orang yang hartanya banyak menjadi bala bencana baginya. Subhanallah. Bertengkar dengan anak-anaknya, subhanallah, gara-gara harta. Kadang-kadang anaknya menghujatnya, kadang-kadang anaknya melaporkannya ke pengadilan, subhanallah, gara-gara harta, menggugat ibunya, ya. Kadang-kadang ada yang na'udzubillah min dzalik, menyegerakan membunuh orang tuanya, semuanya gara-gara harta. Nanti setelah ibunya meninggal, mulailah anak-anak bertengkar hebat memperebutkan harta, ya. Maka bukanlah makna keberkahan tatkala Allah berikan kepada anda harta yang banyak, bukan itu tandanya. Tapi harta yang Allah berikan kepada anda menjadi sarana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harta yang berkah. Allahu Akbar. Dan ini akan diperoleh bagi orang-orang beriman saja. Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya lah penduduk suatu kampung beriman bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi, pasti akan kami bukakan keberkahan-keberkahan bagi mereka dari langit, berupa hujan yang cukup, subhanallah, berupa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, dan rezeki dari bumi. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Allah keluarkan semua kekayaan bumi untuk kita, ya. Kapan itu? Tatkala orang-orang penduduk negeri tersebut beriman, ya, beriman dan bertakwa. Sebaliknya, suatu negeri yang orang-orangnya tidak pandai bersyukur, boleh saja negerinya kaya raya dengan sumber daya alamnya, kaya dengan gasnya, minyak buminya, hutannya, subhanallah, kaya dengan tanahnya, subur dengan tanahnya, banjirnya, ikan sehingga banyak orang-orang dari luar negeri mungkin mencaplok, mencuri ikan di negerinya. Tapi kekayaan ini, subhanallah, tidak sampai kepada masyarakat karena mereka kufur kepada Allah, banyak maksiat. Allah cabut keberkahan pada negeri-negeri tersebut. Kadang-kadang, subhanallah, begitu beratnya bagi mereka gas yang begitu banyaknya pada bumi mereka, dijual dengan harga yang berlipat ganda yang mereka tidak sanggup membelinya, subhanallah, ya. Allahu Akbar. Ya, mereka punya hasil-hasil karet yang diekspor ke luar negeri dengan harga semurah-murahnya,
Setengah mati para petani menderes getah-getah, mengumpulkannya, mengekspornya. Ketika kembali ke negeri mereka dengan harga yang berlipat ganda mahalnya. Allahu Akbar. Semuanya karena kurangnya keberkahan. Allahu Akbar. Ya, kenapa? Kata Allah SWT, walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan Allah, mendustakan nikmat Allah, mendustakan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tidak mereka hayati apa-apa mengajarkan para rasul, tidak mereka amalkan. Dalam muamalah mereka transaksi riba terus jalan. Dalam berjual beli mengurangi timbangan, bersumpah palsu. Dalam berjual beli saling potong memotong, memunculkan kebencian, timbullah hasad, timbullah perselisihan, pertengkaran antara ikhwan dengan ikhwan, akhwat dengan akhwat, timbullah saling hasad dan menghasad, dengki mendengki. Kata Allah, walakin kadzabu, tatkala mereka mendustakan, fa akhadnahum, kami hukum mereka bima kanu yaksibun, dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Surah Al-A'raf ayat 96. Maka wajarlah suatu negeri, walaupun mayoritas negeri tersebut penduduknya orang-orang Islam, tatkala mereka jauh daripada Allah, ketika dikumandangkan hayya 'alas salah, masjid-masjid kosong, ketika subuh masjid-masjid melompong, subhanallah, ya, orang-orangnya tidak mau kembali dan bertobat kepada Allah. Boleh jadi orang-orang tuanya yang telah bau tanah seharusnya rajin ke masjid, toh juga semakin tua semakin parah, tua-tua keladi semakin tua semakin menjadi, padahal Allahu Akbar, ubannya telah bertabur, subhanallah, kulitnya mulai mengendur, subhanallah, uban bertabur, kulitnya mulai mengendur, ya, la haula wala quwwata illa billah, mata mulai kabur, ya, telah dekat pintu kubur. Tapi subhanallah, semakin tua semakin menjadi. Allah musta'an. Maka ini akan menghilangkan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu kita tinggal 15 menit lagi untuk materi, kita akan segerakan. Di antara keutamaan iman, Allahu Akbar, iman adalah merupakan dasar yang dengannya kelak Allah Subhanahu wa taala berikan manusia petunjuk, subhanallah, menuju surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita di hari kiamat lebih mengenal rumah-rumah kita di surga yang sekarang kita tidak pernah mengetahui bagaimana bentuknya, indahnya, megahnya, taman-tamannya yang dikatakan subhanallah, sungai-sungainya begitu indah, kita nggak tahu sekarang. Tapi kelak dengan iman ini setiap orang lebih mengenal rumahnya di surga daripada mengenal rumahnya di dunia ini, subhanallah. Tidak akan pernah seseorang kelak di surga tersesat. Ibu-ibu masuk surga, mana rumah saya, banyak kali rumah orang, wallahi nggak pernah, ya. Atau salah masuk rumah, salah, ini bukan rumah saya, nggak pernah. Allah beri hidayah, petunjuk di surga dengan iman. Allah katakan, innal ladzina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim, sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, Tuhan mereka akan menunjuki mereka dengan iman mereka, ya, ke surga tajri min tahtihimul anhar, yang mana surga tersebut ibu-ibu di bawah mereka mengalir sungai-sungai. Dan sungai di surga, Allahu Akbar, betapa indahnya, sungai dari madu, sungai daripada susu, sungai daripada khamar, Allahu Akbar. Tentunya nama sama, hakikat berbeda. Jangan pernah kita bayangkan sungai madu nggak enak Pak Ustadz, nanti mandi lengket-lengket tangan kita ada semut, enggak, itu madu di dunia, ya. Gimana mandi susu Pak Ustadz, nanti kita dikerumuni semut, enggak ada. Itu berbeda hakikatnya, hanyalah nama-nama yang sama. Tajri min tahtihal anhar. Bahkan Syekh Muhammad SAW mengatakan, sungai-sungai di surga enggak perlu takut kita tenggelam padanya. Dia tidak memiliki lembah. Allahu Akbar, enggak masuk akal kita. Bagaimana ada sungai tanpa ada lembahnya? Sungai-sungai di surga kita yang mengarahkan kemana kita mau lari, mau membuat dia mengalir. Allahu Akbar. Ini surga Allah SWT.
Kemarin kita waktu di Batam baca Sahih Bukhari, ya, tentang Kitabul Muzara'ah. Di surga kelak, ketika Rasul menyampaikan tentang surga, ada seorang Arab Badui yang dia tidak mengenal yang namanya pertanian, ya. Maka Rasulullah mengatakan di surga kelak ada ahli surga meminta kepada Allah, ya Allah, saya ingin menanam tumbuh-tumbuhan. Kata Allah, apakah enggak cukup semua yang kuberikan kepadamu? Dia katakan, cukup ya Rabb, semuanya sudah, tapi saya ingin saja menanam. Allahu Akbar. Kata Allah, tanamlah. Seketika Allah berikan kepadanya benih, baru dia sebarkan benih tersebut, langsung seketika tumbuh, seketika masak, seketika langsung panen, bahkan segunung panennya. Subhanallah. Maka berkatalah orang Arab Badui itu, ya Rasulullah, berarti itu orang-orang Muhajirin dan Ansar, mereka lah yang paling paham bertani, mereka paham untuk menanam kurma. Kami ini orang-orang Badui enggak paham bertani, berarti bukan kami itu ya Rasulullah. Itu yang ahli surga itu adalah orang-orang Muhajirin dan Ansar. Dan Rasulullah pun tersenyum mendengarnya. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan iman inilah Allah beri kita petunjuk ke arah surga. Wallahi, petunjuk melewati sirat yang Allah bentangkan menuju surga. Jisrun mamdudun baina dhahrani jahannam, kata Allah, Rasulullah. Yang berkata para ulama, definisi sirat adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Orang akan lewat ini dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imannya besar, dia berlari bagaikan kilat, ada yang berlari bagaikan kuda cepat, bagaikan unta berlari, bagaikan orang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak melewati sirat, ibu-ibu, bahkan ada yang dia merayap melewati sirat, terkadang tercabik-cabik dengan duri-duri bagaikan kail-kail, Allahu Akbar, yang besar bagaikan duri sa'dan. Ada yang tercabik-cabik tapi sampai di ujung, ada yang tercabik-cabik masuk ke neraka jahanam. Yang bisa memandu kita sampai ke sana melewati jembatan ini adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi cahaya bagi kita, petunjuk, pedoman. Ya, Allah katakan, tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im, mengalir bagi mereka sungai-sungai dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Surat Yunus ayat yang ke-9. Kemudian ibu-ibu yang Allah muliakan, di antara keutamaan iman, iman adalah merupakan dasar yang dengannya Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di dunia ini dan di negeri akhirat. Allahu Akbar. Allah katakan, "Tsumma nunajji rusulana." Kemudian kami akan selamatkan para utusan-utusan kami, walladzina amanu, dan kami akan selamatkan pula orang-orang beriman. Allahu Akbar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin." Demikianlah wajib bagi kami menyelamatkan orang-orang beriman. Subhanallah. Jadi iman menyelamatkan seseorang. Ini terdapat dalam surat Yunus ayat 103. Kemudian ibu-ibu, untuk meringkas, di antara keutamaan iman, iman adalah merupakan dasar Allah kokohkan kita dalam kehidupan di dunia, tidak goyang, tidak goyah, pendirian, tidak terombang-ambing, tapi kokoh, tegar, setegar batu karang. Baik ketika hidup di dunia tidak akan tergelincir murtad iyadzan billah, baik ketika dalam alam kubur kita ditanya malaikat, Allah akan tetapkan kita, kokohkan jawaban kita. Baik ketika dihadirkan di hadapan kita timbangan di padang mahsyar, Allah tetapkan jawaban kita. Dan kalau Allah bertanya kepada kita, semuanya dengan iman. Karena pertanyaan ada di alam barzakh ketika kita dikuburkan dalam liang lahat. Dan pertanyaan ada ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Rasulullah SAW, "Man nuqishal hisab udzib." Barang siapa yang banyak ditanya ketika dihisab, pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini Allah akan tegarkan, kokohkan orang-orang beriman. Allah mengatakan, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit." Allah akan tegarkan, kokohkan bagi orang-orang beriman dengan perkataan yang tegar, yang kokoh, yang tidak berubah-ubah. Dengan perkataan la ilaha illallah, tauhid sampai akhir hayatnya, enggak pernah berubah-ubah. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan di dunia, wa fil akhirah, dalam kehidupan di negeri akhirat. Wa yudhillullahu zalimin, Allah akan sesatkan orang-orang yang zalim. Enggak Allah beri petunjuk,
dalam keterombang-ambingan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah berbuat sekehendak hatinya apa-apa yang dikehendaki. Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27. Subhanallah. Kemudian ibu-ibu yang Allah muliakan, di antara keutamaan iman, iman adalah merupakan dasar yang dengannya Allah berikan kepada orang-orang beriman kekuasaan di dunia ini. Allahu Akbar. Kalaulah kita bertanya, kenapa orang-orang beriman tidak menguasai bumi ini sekarang? Bahkan negeri mereka adalah negeri yang subhanallah terpecah belah, negeri mereka enggak aman, negeri mereka diserang musuh-musuh mereka, darah mereka paling murah harganya. Apa yang menjadi sebab hal ini semua menimpa negeri-negeri kaum muslimin? Jawabannya adalah kurangnya iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah mereka pendahulu kita menguasai dunia dengan iman, Allahu Akbar, betapa gagahnya Sultan Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Allahu Akbar. Dia kirimkan utusan kepada Raja Konstantinopel ketika itu. Dia katakan, andai kata kalian tidak takluk menyerahkan benteng kalian, atau andai kata kalian tidak mau masuk Islam, kemudian kalian enggan membayar jizyah, tidak menyerahkan benteng kalian kepada kami, tunggulah besok ketika terbit matahari akan kami hancurkan benteng-benteng kalian. Allahu Akbar. Maka malam hari itu begitu ketar-ketirnya hati orang-orang Nasara Konstantinopel. Subhanallah. Mereka semua menunggu tepat terbit matahari. Allahu Akbar. Berdentum meriam yang paling besar hingga pernah Eropa melihat sebelumnya, menghancurkan benteng-benteng mereka. Ini kapan? Tatkala mereka membawa iman. Allahu Akbar. Sekarang kita melihat kondisi kaum muslimin dalam keterbelakangan, dalam kejahilan, kebodohan, kagum dengan musuh-musuh mereka, mengikuti musuh mereka dalam segala hal, sehingga akidah pun diikutin, cara muamalah mereka diikutin, dan seterusnya. Allah katakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum, Allah menjanjikan terhadap orang-orang beriman di antara kalian, wa amilus salihat, terhadap orang-orang yang beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardi, Allah akan berikan kepada mereka kekuasaan di bumi. Subhanallah. Ini menunjukkan ini syaratnya sampai akhir ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faliya'budunani." Ya. Yang jelas dalam ayat yang mulia ini Allah memberikan janji kepada orang-orang beriman akan memberikan kepada kekuasaan. Kalau enggak ada iman, jangan harap kekuasaan. Subhanallah. Kemudian para ibu-ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal 3 menit lagi. Di antara keutamaan iman, iman adalah merupakan modal dasar kemenangan. Karena Allah akan memenangkan hanya orang-orang beriman. Andai kata mereka tidak memiliki iman, mereka pasti kalah dengan musuh-musuh mereka. Allah mengatakan, inna lanansuru rusulana, kami pasti akan membela, menolong, memenangkan para utusan-utusan kami. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman fil hayatid dunya, dalam kehidupan di dunia ini, wa yauma yaqumul ashhad, dan kelak pada hari kiamat. Dalam surah Ghafir ayat 51. Maka iman modal Allah bantu dan tolong negeri-negeri kaum muslimin. Subhanallah. Dan iman adalah merupakan dasar Allah tinggikan orang-orang beriman. Allah katakan, wa antumul a'launa, kalianlah paling tinggi in kuntum mu'min, seandainya kalian beriman. Artinya kalau kalian enggak beriman, kalian paling rendah, dipijak-pijak oleh musuh-musuh kalian. Allahu Akbar. Ibu-ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dia beberapa keutamaan-keutamaan iman. Ya, ya Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan kepada kita andai kata kita memiliki iman tersebut. Semakin besar iman kita, akan semakin besar bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Semoga hal ini akan memacu kita untuk mempertebal iman dengan memperbanyak menimba ilmu, memperbanyak mengamalkannya, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kepada kita keikhlasan dalam berkata-kata, di dalam beramal ibadah, ya, dalam berdakwah, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala macam bentuk kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan Kajian ilmiah bersama Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan Alsi hafizahullah ta'ala. Dan pendengar maupun pemirsa Roja, kita masuk pada sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya.
dapat menghubungi kami melalui line telepon 0218236543 atau pesan singkat 0819896543. Baik Ustaz, dapat menyimak suara kami? Iya, tafadhal. Baik, pertanyaan pertama kami hadirkan dari pesan singkat yang telah masuk, Ustaz. Iya. Nah, Irwanto di Jakarta mengatakan, Ustaz, bagaimana menyikapi sehubungan dengan kenikmatan, kelezatan iman, di mana ana mempunyai dosa yang besar dan ana selalu diliputi perasaan takut akan besarnya dosa ana dan kegelisahan serta apakah dosa ana dapat diampuni oleh Allah? Ana merasa ana ini tidak pantas bersimpuh di hadapan Allah. Jazakallah. Afwan, barakallahu fik. Para ibu-ibu yang Allah muliakan dan penanya yang bertanya kepada kita dalam perkara ini, syaitan itu terkadang di antara tipu dayanya berupaya menghilangkan harapan dalam hati hamba untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, engkau terlampau banyak dosa-dosamu, bagaimana kau akan bertobat? Udah, teruslah dalam gelimang dosa. Engkau tidak akan mungkin diampuni Allah, engkau tidak akan mungkin masuk surganya. Dan inilah tipu daya syaitan, membuat orang putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada ibu yang bertanya, kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa. Kata Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Allah katakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kembalilah kepada Tuhan kalian, berserah dirilah kepadanya. Kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemana kita mau mengadu kecuali kepada Allah? Kemana kita mau berlari kecuali daripada Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya berikan ilustrasi. Perumpamaan orang-orang di dunia yang berdosa, kita berdosa, hari-hari kita berdosa. Ya, dosa kecil, dosa besar kita buat, kita lakukan. Perumpamaan kita sama dengan perumpamaan seorang anak yang dia tidak patuh kepada ibunya atau ibu bapaknya, menentang perintah-perintah ibunya, menentang perintah bapaknya. Apapun diperintahkan tidak dia turuti. Akhirnya marahlah sang ibu. Berkata sang ibu kepada anak kecil ini, engkau keluar dari rumah ini, jangan datang-datang. Cana, kau cari makan sendiri, kau cari tempat tinggal sendiri, jangan pernah datang ke rumah ini karena engkau tidak akan pernah mau patuh kepada ibu dan bapakmu. Keluar. Anak ini pun diusir, jemaah sekalian. Dia pun menangis terseduh-seduh. Dia ambil sandalnya, hanya dengan pakaian yang selai yang dia miliki, dia pun pergi jauh dari rumah ibunya. Sampai di tengah jalan, dan dia pun berpikir, kemana aku harus pergi? Siapa yang akan mampu mengasihiku sebagaimana ibu dan bapakku? Siapa yang sanggup terus-menerus memberikan kepadaku makan sebagaimana ibu dan ayahku? Siapa yang akan merawatku tatkala aku sakit kelak? Siapa dan di mana aku tinggal? Segala macam pemikiran ini menjadi beban baginya. Akhirnya anak kecil ini pun dengan menangis meronta-ronta kembali ke rumah orang tuanya. Di depan pintu yang terkunci, dia mengetuk pintu rumahnya. Dia katakan, ibunda, ibunda, ayahanda, ayahanda, kemana kau usir saya? Kemana lagi saya akan pergi? Siapa yang akan dapat memberi saya nafkah, makan, minum, pakaian saya ketika saya sakit? Ibunda, ayahanda, terimalah maaf saya, ampuni saya. Allahu Akbar. Itulah perumpamaan kita yang berbuat dosa. Kemana kita mau berlari? Semua bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Kemana akan kita bawa dosa-dosa kita ini? Mau ke langit? Langit milik Allah Subhanahu wa taala jika Anda mampu menembus langit. Masuk ke dalam perut bumi, bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Mau melari ke mana Anda? Ke benua Antartika sana, ke kutub utara, itu juga milik Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa kita lari daripada Allah kecuali kepadanya. Karena itulah kita wajib kembali kepada Allah. Kita lari daripada Allah SWT, lari daripada murkanya, azabnya, untuk kembali kepadanya. Inilah dia taubat. Subhanallah. Ibu dan kita semua melakukan kemaksiatan. Kepada siapa kita mau kembali? Tidak ada kecuali kepada Allah SWT. Dan dia yang mengajak kita, menyuruh kepada kita, wa anibu ila rabbikum, kembali kepada Tuhan kalian, wa aslimu lahu, berserah dirilah padanya. Allahu Akbar. Maka ini tipu daya syaitan harus kita jauhkan. Tapi bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangisilah dosa-dosa Anda, menangislah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengampunkan semua dosa sebesar apapun juga. Bahkan lihatlah para sahabat, ada yang membunuh anaknya, ada yang mengubur anaknya hidup-hidup.
Ada yang ingin memenggal Rasulullah sebagaimana Umar, bahkan ada yang membunuh para sahabat-sahabat Rasulullah sebagaimana Wahsy membunuh Hamzah, sebagaimana Hindun bintu Utbah yang mencincang-cincang tubuh Hamzah, mengambil daging Hamzah dan dia gigit saking bencinya. Tapi Allah berikan kepada hidayah Islam. Apakah ada dosa yang lebih besar daripada dosa kesyirikan, kufur? Enggak ada. Maka silakan bertobat. Jika berkaitan dengan hak-hak manusia, maka hendaklah Anda memulangkan hak-hak kepada pemiliknya. Enggak akan mungkin Anda mencuri bertobat kepada Allah kecuali dengan mengembalikan apa yang Anda curi terlebih dahulu. Anda seorang koruptor, tidak akan mungkin Allah ampunkan sampai Anda mengembalikan apa yang Anda korup dari harta negara ini. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Naam. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jazakumullahu khairan. Dan untuk selanjutnya kami berikan kesempatan untuk penelpon yang mencoba masuk di sore hari ini. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung 0218236543. Baik, kita coba angkat. Halo. Ya, halo. Baik, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa, di mana? Dengan Ibu Dede di Bandung. Ya, silakan Ibu. Mau tanya Ustadz ya, katanya kalau seandainya kita masuk surga itu ada tingkatan-tingkatannya tergantung kepada hafalan ayat-ayat Al-Qur'annya. Nah, itu gimana, apa betul? Ya. Itu aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari ibu kita di Bandung tentang surga yang bertingkat-tingkat. Apakah surga bertingkat-tingkat? Jawabannya ya. Allah siapkan bagi seorang mujahid yang terbunuh di Allah Subhanahu wa taala surga yang bertingkat-tingkat, yang 100 tingkat jumlah tingkatannya untuk dia sendiri. Subhanallah. Antara satu tingkat dengan tingkat lainnya sejauh jarak langit dan bumi. Jadi surga bertingkat-tingkat. Ya. Dan surga yang tertinggi adalah surga Firdaus. Kata Rasulullah, barang siapa meminta surga, mintalah kepada Allah surga Firdaus. Sesungguhnya dialah surga yang paling tinggi. Di bawahnya arsy, di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar Ustaz, andai kata seseorang itu ya dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan bacaan Quran yang dibaca? Kita katakan ya. Tetapi secara umum dengan semua amalannya. Semakin banyak amalannya, semakin tinggi tingkat surganya. Maksudnya adalah amalan yang terkumpul padanya ikhlas, terkumpul padanya mutaba'atur Rasul, semakin banyak akan dikatakan kepada qari Al-Quran, bacalah semaumu, di mana engkau berhenti setinggi itulah derajatmu di surga. Subhanallah. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa surga itu bertingkat-tingkat, dan kita akan dapat mencapai surga yang semakin tinggi dengan semakin banyaknya kita dalam beramal. Nah, wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan mungkin kita berikan kesempatan untuk para yang ada di masjid. Jazakallahu khairan. Ini ada beberapa pertanyaan ya dalam masjid ini. Di antaranya, Ustaz, bagaimana kita menghadapi suami, mertua, orang tua kita yang suka datang kepada orang pintar alias dukun dan meminta sesuatu kepada mereka seperti air doa dan sejenisnya, dan entah apapun juga. Yang saya rasakan itu adalah bagian daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak mengikutinya. Bagaimana menyikapinya? Menyikapi semua bentuk penyimpangan adalah dengan dakwah ibu yang Allah muliakan. Tentunya orang tua kita, mertua, berbeda cara mendakwahi mereka dibandingkan mendakwahi anak-anak kita sendiri. Dengan perkataan yang lembut, yang bijak. Ya, boleh saja dengan cara memberikan kepada mereka mungkin buletin, apakah buku-buku tentang bahayanya syirik, bahayanya mendatangi dukun, paranormal, enggak diterima salatnya, kafir kepada agama Muhammad. Boleh saja dengan memutarkan CD-CD, boleh saja dengan memberikan yakni hadiah buku kepada mereka, ya, boleh dengan segala macam cara mendatangkan orang-orang lain yang dianggap disegani, didengarkan oleh orang tua kita, mertua kita yang menasihati mereka. Tempuhlah semua cara dan banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan perbaikilah akhlak selalu kepada mereka. Banyaklah memberikan kepada mereka hadiah-hadiah dan seterusnya, membuat mereka cinta kepada Anda. Ambil hatinya dahulu. Setelah ibu berhasil mengambil hatinya, insya-Allah segalanya akan diserahkan kepada ibu dan akan ikut apa-apa yang ibu katakan. Dan jangan sampai akhlak kita bermasalah, sudahlah yang kita pahami ini aneh di telinga mereka, akhlak kita pun bermasalah, semakin jauh mereka daripada Islam.
perbaguslah akhlak, perbanyak berbuat kebaikan, bakti kepada mereka. Semoga dengan cara ini mereka akan mendengarkan apa yang Anda katakan, menunjukkan mereka meyakini Anda mencintai mereka, dan mereka meyakini Anda tidak akan menggelincirkan Anda ke dalam neraka. Dengan dasar itulah mereka akan menerima insyaallah tabaraka taala. Kemudian ada soal lainnya, subhanallah. Apa Ustaz, afwan, mohon dijelaskan apa yang harus dilakukan istri jika suami bekerja di tempat riba semacam bank. Suami bukan tidak tahu dan sudah berkali-kali diingatkan, tapi tetap tidak mau keluar dari kantor tersebut dengan alasan belum ada ganti, karena masih mencari-cari sampai sudah 2 tahun belum juga keluar. Ustaz, apa yang harus dilakukan? Karena istri takut pada Allah mendapat nafkah yang haram karena terpaksa menerima pemberian suami. Syukran Ustaz, Allahul musta'an. Dan ini ujian, dan hendaklah Anda sebagai ibu rumah tangga kembali kepada konsep awal, menasihati suami Anda dengan cara yang baik, yang bijak, ya. Kemudian berusahalah Anda sendiri mencari usaha-usaha sampingan, dan upayakan Anda tunjukkan kepada suami Anda bahwa Anda tidak akan mau menerima nafkahnya karena itu nafkah bermasalah. Anda buat kedai kecil-kecilan, jual kue kecil-kecilan, angsuran pakaian kecil-kecilan, tunjukkan kepadanya Anda ini ingin menafkahi anak-anak Anda dan diri Anda dengan hal yang haram, hal yang halal, maksudnya dengan sumber nafkah yang halal. Ingatkan kepadanya bagaimana salafus salih, istri-istri mereka berkata kepada suami-suami mereka, wahai suamiku, pergilah engkau carilah karunia Allah Subhanahu wa taala, tapi kau carilah yang halal. Sungguh wahai suamiku, saya dan anak-anak kami sanggup menahan lapar, tapi kami tidak sanggup menahan panasnya api neraka. Jangan kau masukkan ke dalam rumah kami ini kecuali sesuatu yang halal. Maka suami-suami yang bermasalah kerjanya, diantaranya adalah kerja di bank-bank atau bekerja, subhanallah, di pendanaan, keuangan yang minjamkan dan mengambil riba, yang bekerja di tempat lembaga-lembaga ya seperti penggadaian dan seterusnya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tunjukkan kepada suami Anda akan berusaha mencari yang halal dengan jerih kering Anda. Semoga dengan itu dia akan berusaha meninggalkan pekerjaannya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Kemudian ada lagi pertanyaan, Ustaz, seperti apakah keimanan yang sempurna dan bagaimana agar keimanan tetap terpelihara? Jazakallahu khairan. Iman yang sempurna adalah iman yang tidak dicampur adukkan dengan kesyirikan dan tidak dicampur adukkan dengan kemaksiatan. Kalaupun dia tergelincir ke dalam kemaksiatan, segera dihapuskan kemaksiatan tersebut dengan bertaubat, kembali kepada Allah tabaraka taala. Andai kata kemaksiatan itu berbentuk kezaliman kepada hamba, dia selesaikan. Utang piutang dia selesaikan, ya. Ketika dia mencemarkan nama orang, dia bersihkan, ya. Dan inilah yang disebut dengan nama iman yang sempurna. Andai kata dia masih berbuat maksiat dan belum bertaubat, berbuat kezaliman dan tidak berhenti, berarti imannya tidak sempurna. Bagaimana supaya iman terjaga? Pertama, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memelihara iman di hati kita. Katakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati, tetapkan hati saya di atas agamamu ini. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai pembolak-balik hati, teguhkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Yang pertama berdoa. Adapun yang kedua, perbanyaklah menghadiri majlis-majlis ilmu, perbanyaklah menimba ilmu. Seandainya ibu-ibu tidak mampu mendatangi majlis-majlis ilmu, maka dengarkan kajian-kajian yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan sekarang melalui radio, melalui televisi, ya, melalui internet. Gunakan semua sarana ini untuk menambah ilmu Anda. Yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang saleh yang akan menjaga Anda tatkala Anda menyimpang, menasihati Anda tatkala Anda melenceng, meluruskan Anda tatkala Anda bengkok. Inilah dia trik-triknya, berkawan dengan orang-orang saleh. Yang keempat, boleh jadi dengan membaca sirah biografi para ulama. Anda akan senantiasa terpacu untuk meniru mereka. Demikianlah jawabannya, wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam.
Ya, mungkin cukup sampai di sini akhi, barakallahu fiik. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan-kesempatan akan datang. Wallahu tabaraka ta'ala wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.